Jadi kalau hari ini Anda punya pertanyaan, mengapa hidup Anda selalu dalam kesialan? Kebanyakan manusia, hampir semuanya sekali lagi, menolak kejadian yang buruk itu. Perasaan inilah yang akhirnya nempel ke dalam perasaan kita, ke dalam hati kita. Akhirnya dia menguasai energi kita. Akhirnya yang keluar adalah energi yang negatif juga. Nah, energi apapun yang kita keluarkan, kalau energi kekecewaan yang kita keluarkan, kesedihan, kemarahan, dan lain sebagainya, dendam juga, maka besar kemungkinan, bahkan pasti, hal-hal yang buruk itu juga datang kepada kita. Pikiran Anda, hati Anda tidak menyakiti Anda. Yang menyakiti pikiran Anda itu adalah kemelekatannya. Kalau Anda sudah mengamati perasaan yang muncul, Anda akan tahu perbedaannya. Perbedaan yang sebelumnya Anda belum sadar, dan ketika Anda sudah bisa mengamati rasa tersebut. Tidak ada orang bodoh, itu nggak ada. Tidak ada orang goblok, itu nggak ada. Yang ada itu orang yang tidak tahu atau tidak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Bagus Baraja. Selamat pagi, siang, dan malam juga buat Anda yang nonton siaran ulangnya. Senang bisa terus update. Berhasil, kita sudah menempuh 1 bulan terakhir ini. Update-nya setiap hari jam 8 malam. Jadi buat Anda yang barusan mampir di channel ini, bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya. Biar makin rame, biar makin cepat tembus ke 1 juta subscriber. 1 bulan terakhir ini channel YouTube ini ngebahas banyak hal tentang bagaimana ya sebenarnya ya, bagaimana caranya memprogram hati atau jiwa agar kehidupan kita itu menjadi layak hidup. Kenapa kok layak hidup? Berarti ada yang nggak layak hidup. Gini maksudnya. Layak hidup dengan kebahagiaannya. Karena kalau kita sama-sama jujur, sebenarnya yang kita cari itu kan bagaimana caranya bahagia ya. Dan kita menstandarkan kebahagiaan itu ketika doa kita semuanya diijabah oleh Allah. Wajar, maklum, dan boleh seperti itu. Nggak ada masalah sebenarnya. Karena semuanya sebenarnya sedang punya harapan dan sedang berdoa. Tetapi tidak semua orang sama doanya ya. Setiap orang berbeda maksudnya doanya. Ada yang doanya kecil, ada yang doanya besar. Lalu apa yang menjadi kendala? Banyak doa yang tidak terkabul dan sudah merasa banyak hal yang dilakukan sebagai bentuk ikhtiarnya. Ikhtiar zahir iya, ikhtiar batin iya juga. Tetapi masih tidak menemukan jawaban atau doanya belum terkabul. Ada juga mungkin di antara Anda yang merasa mengalami sebuah siklus pengulangan. Namun sayangnya itu bukan pengulangan yang positif, tapi pengulangan yang negatif. Saya mau cerita satu hal di sini dan nanti saya akan sampaikan ke Anda jawaban yang hampir semua manusia punya pertanyaan ini. Semua manusia yang saya maksud adalah manusia yang belum menemukan kesadaran dirinya, kesadaran jiwanya, kesadaran kehidupannya. Yang paling menjadi pertanyaan banyak orang itu kan sebuah siklus pengulangan ya. Ada yang berhutang berulang, ada yang disakiti berulang, ada yang termasuk doa tidak kunjung terjawab. Lalu timbul pertanyaan, apa sebenarnya menjadi penyebabnya? Kalau hemat saya luka batin yang menjadi kendala utamanya. Mental block juga. Nah, 2 hal ini disebabkan oleh kemelekatan. Kemelekatan perasaan yang negatif di dalam jiwa kita. Tapi kalau misalkan itu sudah beres, ini bukan bicara yakin atau tidak yakin ya. Memang pada realitanya, ketika kemelekatan itu semuanya lepas, hidupnya menjadi mudah. Jadi problemnya adalah kemelekatan perasaan yang ada di dalam jiwa kita. Ada banyak kejadian yang dialami oleh peserta yang menempuh jalan privat. Nah, privat ini yang saya maksud. Kenapa saya bisa tahu perkembangannya? Karena privat. Jadi kalau privat itu saya bimbing 1 bulan full.
1 bulan full. Yang agresif adalah yang privat, sering bertanya, kemudian ada 2 kali pertemuan. Nah, bukan itu poinnya yang mau saya sampaikan, tetapi saya melihat perjalanannya itu perubahannya cukup signifikan. Kemelekatan ini begini teman-teman, biar mudah untuk Anda pahami ya. Sebenarnya semuanya berdiri masing-masing. Maksudnya adalah diri saya, misal contoh, diri saya dengan masalah saya dan rasa yang dihasilkan ketika mengalami sebuah masalah itu berbeda. Jadi ada 3. Manusianya, kejadiannya, rasanya. Oke, ini tolong di mapping dulu ya, dipilah-pilah dulu ya. Jadi ada 3 ya. 3 itu saya ulangi adalah diri Anda yang pertama, kemudian masalah Anda itu yang kedua, kemudian perasaan atau rasa yang muncul waktu mengalami sebuah masalah itu. Jadi ada 3, terbagi menjadi 3 maksudnya. Dengan kata lain, kalau kita melihat dari ternyata 3 ini berdiri masing-masing, berarti sebenarnya kita itu netral. Nah, ketika kita kembali netral, kembali pada fitrahnya manusia yaitu netral, tidak memiliki kemelekatan, entah kenapa kemudahan itu muncul. Karena ternyata ketika terjadi ketidakmelekatan atau tidak melekat pada satu hal apapun, kita berdoa pun tanpa beban. Ini poinnya. Berdoa itu tanpa beban. Berdoa itu tidak dengan penuh paksaan. Berdoa itu masuk pada kategori yang kita sering sebut dengan istilah let go. Nah, mungkin lebih tepatnya kita akan membahas let go itu apa ya. Kita bahas ya. Saya mengalami kejadian dengan pasangan saya, misal contoh. Dari kejadian ini akhirnya saya kecewa. Nah, kekecewaan inilah yang nempel ke dalam diri saya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang sayangnya saya itu malah fokusnya pada ini, pada kejadian yang membuat saya kecewa, bukan pada perasaan yang nempel ke dalam diri saya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita fokusnya ke sini, terabaikan nih perasaan tadi dan terus nempel di dalam hati kita. Nah, perasaan inilah yang akhirnya nempel ke dalam perasaan kita, ke dalam hati kita. Akhirnya dia menguasai energi kita. Akhirnya yang keluar adalah energi yang negatif juga. Ini tidak bicara tentang bagaimana alamnya ya, tetapi berbicara tentang bagaimana diri kita. Karena alam itu bagaimana diri kita. Nah, energi apapun yang kita keluarkan, kalau energi kekecewaan yang kita keluarkan, kesedihan, kemarahan, dan sebagainya, dendam juga, maka besar kemungkinan, bahkan pasti, hal-hal yang buruk itu juga datang kepada kita. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah seharusnya kita bereskan, kita selesaikan kemelekatan kekecewaan itu, perasaan itu. Tapi karena ketidakfahaman, jadi tidak ada orang bodoh itu nggak ada. Tidak ada orang goblok itu nggak ada. Yang ada itu orang yang tidak tahu atau tidak sadar. Jadi saya mau menawarkan kesadaran ke Anda, mau menghidupkan kembali, membantu Anda menemukan kesadaran. Bahwa selama ini ternyata fokusnya kita kepada kejadiannya. Kalau kejadiannya benar tidak bisa kita temui lagi, tidak bisa kita ulangi lagi, tidak bisa kita perbaiki lagi maksudnya. Tetapi perasaan atau rasa yang muncul disebabkan masalah yang melekat dalam hati kita itu bisa. Itu bisa banget untuk diatasi. Nah, pertanyaan sekarang bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Jadi kalau hari ini Anda punya pertanyaan, mengapa hidup Anda selalu dalam kesialan, selalu dalam keadaan yang tidak Anda inginkan, kata Anda, selalu dalam kejadian yang sifatnya pengulangan, sebenarnya Anda pernah mengalami dulu namun terjadi sekarang. Ini bahkan juga bicara finansial. Jadi kalau Anda punya pertanyaan finansial Anda, kenapa tidak ada pertumbuhan finansialnya atau kondisi finansialnya itu terus memburuk, terus sulitlah rezekinya, ya? Jawabannya adalah karena kemelekatan. Cuma mungkin berbeda warna kemelekatannya atau jenis kemelekatannya. Nah, mungkin kalau bicara tentang finansial, ini kemelekatannya adalah kegagalan, kekecewaan yang disebabkan kegagalan. Atau pernah ditipu dan lain sebagainya. Coba perhatikan baik-baik. Saya mau Anda simaknya sampai selesai ya. Itu semuanya melekat dalam hati kita, dalam hati Anda.
Jadi bisa saya pastikan sebenarnya, kalau orang dalam keadaan susah percintaan, keharmonisannya tidak stabil, atau hidupnya tidak bahagia, itu pasti ada sesuatu yang berlawanan tapi melekat dalam hati. Begitu juga tentang finansial. Ya, saya perjelas dulu bagian itunya. Kalau Anda sudah paham, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Dan sebenarnya ini bisa diatasi sendiri sebenarnya, walaupun agak harus menemukan tingkat kesulitan. Berbeda ketika ditangani oleh ahlinya. Karena kalau ditangani oleh ahlinya itu akan ada banyak cerita yang harus digali. Nah, kita bicara solusinya sekarang. Pertama, kebanyakan manusia, hampir semuanya sekali lagi, menolak kejadian yang buruk itu. Kejadian itu ya. Sehingga ketika terus ada penolakan di dalam hati, itu mengabaikan rasa yang sedang melekat di hati. Jadi yang pertama, langkah pertamanya adalah sadari kalau rasa kecewa itu ada. Sadari kalau rasa marah itu ada. Sadari kalau kesedihan itu ada. Tidak perlu Anda mengelak dari itu. Karena sebenarnya dengan Anda menyadari adanya itu saja, itu sudah mengurangi tingkat stresnya Anda. Katakan pada diri Anda, iya, saya saat ini sedang marah. Iya, saat ini saya merasa sedang kecewa. Oke ya. Jadi yang pertama adalah akui keberadaan rasa itu. Ini sudah mutlak kita mengabaikan kejadiannya. Tapi kita fokus pada perasaannya. Tugas Anda tuh hanya mengamati sebenarnya. Karena sebenarnya bukan diri Anda. Pikiran Anda, hati Anda tidak menyakiti Anda. Yang menyakiti pikiran Anda itu adalah kemelekatannya. Bisa dipahami ya? Jadi pikiran itu benar-benar tidak tersakiti, tapi karena melekat sebuah rasa kekecewaan itu tadi, itu menjadi sebuah masalah. Nah, kita menuduhnya itu pikiran, bukan kemelekatannya. Kita yang memekatkan itu. Makanya ada istilah, kalau kekecewaan itu tidak kita izinkan melekat dalam diri kita, kita nggak akan kecewa. Apapun kejadiannya. Clear ya? Jadi akui keberadaan itu. Keberadaan kekecewaan itu akui. Nah, setelah diakui, iya saya sedang marah saat ini. Iya saya sedang sedih saat ini. Jika sudah Anda akui keberadaannya, terima. Dan aku menerima rasa marah ini. Kesannya agak aneh sih bagi orang nggak paham. Tapi nggak aneh-aneh banget. Inilah yang sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mengembalikan fitrahnya manusia ke dalam kondisi netral. Paham ya? Pertama akui, kedua terima. Kalau sudah kita terima, barulah kita lepaskan. Kita lepaskan itu dengan pengucapan, berdamai. Kesimpulannya ini berdamai dengan keadaan itu. Barulah setelah itu kita lepaskan. Saya lepaskan ya Allah. Jadi mungkin ada, kalau dipecah menjadi beberapa kalimatnya begini. Saya akui, iya saya akui ya Allah, saya saat ini sedang marah. Iya ya Allah, saat ini saya sedang tidak baik-baik saja. Iya ya Allah, saat ini saya sedang kecewa terhadap penurunan finansial saya. Kemudian saya terima keadaan ini ya Allah. Saya terima dengan ikhlas. Saya terima dengan kesadaran saya. Kemudian yang terakhir, saya izinkan untuk melepas itu semua ya Allah. Nah, jika 3 kalimat ini Anda benar-benar powerful, dan ya powerful itu karena diulang-ulang ya. Nah, itu baru pada satu masalah. Itulah kenapa ilmu-ilmu dari luar itu semuanya berbicara tentang kedamaian diri sebenarnya. Kedamaian diri ini kita sebutnya, lari ke Indonesia itu sebutnya adalah kesadaran. Ya, kedamaian itu sama seperti kesadaran. Ketika orang itu sudah sadar, maka sebenarnya dia menempuh atau menemukan kesadarannya atau menemukan kedamaiannya maksudnya. Clear ya di sini. Sebenarnya ini juga tidak bisa saya jelaskan satu kali saja. Ini harus berkali-kali sebenarnya. Nah, cuma poinnya ini saya baru bicara satu masalah. Tugas Anda adalah mengidentifikasi semua masalah. Dan tugas Anda sekali lagi, Anda itu cuma mengamati perasaan yang muncul. Kalau Anda sudah mengamati perasaan yang muncul, Anda akan tahu perbedaannya. Perbedaan yang sebelumnya Anda belum sadar, dan ketika Anda sudah bisa mengamati rasa tersebut. Clear di sini teman-teman ya.
Jadi tugasnya cuma itu saja sebenarnya. Ketika Anda sudah mengerti caranya, Anda bisa melakukannya sendiri. Tapi kalau misalkan Anda masih belum paham, sebenarnya ada rutinitas rutin ya. Saya adakan itu webinar, kadang saya juga adakan temu jiwa, bertemu dengan saya langsung. Kalau yang webinar itu ruang ngobrol, ruang ngopinya kita, saya berikan ruang ngopi, ruang ngobrol pinter, ruang ngolah pikiran. Kalau temu jiwa itu kalau langsung bertemu dengan saya. Nah, nanti saya tanggal 5 Juli saya adakan di Jogja, di daerah Sleman. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana caranya melepaskan semua kemelekatan, berdamai dengan diri dan menemukan diri yang sejati, silahkan daftarkan diri Anda ya. Nanti akan muncul di layar monitor Anda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi adminnya kita. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Kesimpulannya, ya itulah yang menjadi sebab hidup kita penuh dengan kesusahan. Kita sulit menemukan kebahagiaan, kita sulit memperbaiki kondisi finansial kita. Semuanya karena kemelekatan. Itu yang harus dilepaskan. Kembali ke fitrahnya kita sebagai manusia. Terima kasih sekali lagi Al-Fakir di sini. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.